Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi atau dilakukan setelah ia meninggal. Biasanya orang tua, ayah atau ibu meninggalkan surat wasiat untuk anak-anaknya. Dan anak-anak penerima surat wasiat itu akan memperhatikan dan berusaha untuk mewujudkannya. Misalnya, wasiat seorang ayah kepada anaknya agar sepeninggal dirinya, anak semata wayangnya itu untuk segera menikah dengan calon istri yang sudah dipacarinya beberapa tahun dan memberi sejumlah uang untuk modal mengembangkan usahanya. Maka anak itu, Bapak Ibu, akan berusaha untuk mewujudkan wasiat dari ayahnya itu. Ucapan Yesus pada Matius 28 ayat 19 dan 20 yang berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Amanat ini bisa kita samakan seperti surat wasiat, karena berisi pesan atau perintah tentang apa yang dikehendaki Yesus terjadi setelah ia pergi naik ke surga meninggalkan dunia ini. Amanat terakhir Yesus ini, sebagaimana wasiat orang tua, penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Karena Yesus, sebagaimana pada ayat 18 pada perenungan yang lalu, mengatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadanya. Yesus adalah Allah semesta alam. Sebagai penguasa semesta alam, Yesus memerintahkan para murid, para pengikutnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya, agar semua orang tanpa kecuali dapat menikmati keselamatan yang telah dikerjakannya, karena keselamatan bagi manusia hanya ada di dalam dirinya. Yesus sendiri pernah berkata, Bapak Ibu, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan Rasul Petrus bersaksi, "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya manusia dapat diselamatkan." Paulus juga mengatakan bahwa pada akhirnya nanti segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini artinya menjadi murid atau tidak menjadi murid Yesus akan menentukan hidup kita dan hidup setiap orang secara kekal. Itulah sebabnya penting bagi kita memperhatikan amanat ini. Pertama-tama, Yesus menghendaki para muridnya untuk pergi. Ia katakan, "Pergilah." Pergilah artinya melakukan sesuatu, tidak tinggal diam di zona nyaman. Pergi kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Mungkin mereka yang membutuhkan keselamatan itu ada di sekitar kita. Mungkin juga mereka adalah keluarga kita, rekan kerja kita. Jadi pergilah artinya tidak harus pergi jauh keluar pulau misalnya. Pergi berarti harus mengambil inisiatif, berusaha sedemikian rupa agar orang lain juga dapat menjadi murid Yesus seperti kita menjadi muridnya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Dikatakan dengan baptislah dan ajarlah. Dibaptis atau dalam tradisi kita di sini berarti mengikrarkan iman secara publik bahwa ia kini sebagai pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Jadi kita yang telah dibaptis dewasa atau telah sidi mengaku percaya, kita adalah murid Kristus dan pengikut Kristus. Kita telah diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah di dalam iman kepada Kristus.
Sebagai murid-murid Kristus, Bapak Ibu, kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup, yaitu mencontoh, meneladani, mendengar, dan melakukan perintahnya. Ini artinya menjadi murid. Andar Ismail dalam bukunya Selamat Berkiprah, menjadi murid berarti mengikut guru dan melakukan kehendaknya. Berjalan di belakangnya, bukan di samping kiri atau kanan, apalagi di depannya. Menjadi murid itu harus rendah hati, mau belajar dan mau diajar. Itulah sebabnya Yesus katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu itu mengacu pada teladan, sikap, perkataan, pengajaran, dan perbuatan Yesus. Itu ada di dalam Injil, Bapak Ibu. Itu ada di dalam Alkitab. Jadi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, artinya dengan mengajarkan Alkitab kepada mereka. Hal ini menegaskan sebagai murid Yesus, betapa pentingnya kita membaca Alkitab, belajar Alkitab, memahami Alkitab, dan hidup di dalam kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah. Inilah kunci kebangunan rohani. Amanat Yesus, Bapak Ibu, menegaskan apa yang Dia kehendaki dari para muridnya. Kita sebagai murid-muridnya dipanggil bukan untuk sekedar menjadi jemaat yang aktif dalam persekutuan dan kegiatan sosial. Kita diperintahkan untuk menghasilkan murid dari segala suku bangsa, menjadikan semua orang muridnya. Bercermin dari firman hari ini, marilah kita renungkan. Selama ini kesibukan apa yang kita lakukan sebagai gereja ataupun seorang pribadi Kristen? Sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus. Adakah kita sedang mentaati amanat Yesus dengan menjadi muridnya yang baik dan setia? Serta menjadikan orang juga menjadi muridnya? Atau kita sibuk dengan segala urusan duniawi lain? Marilah kita menjadi murid Yesus dengan hidup meneladaninya, supaya orang melihat Yesus dalam hidup kita dan mereka mau menjadi muridnya juga. Amin.